Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa salam salawat senantiasa kita ucapkan ke Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa dapat kita berjumpa untuk pertama kali dalam rangka melangsungkan proses kuliah kita terkait dengan mata kuliah studi kelayakan bisnis. Mata kuliah ini Anda telah mengikutinya pada sesi pertama dengan dosen pertama sampai mid, kemudian saya melanjutkan pada sesi berikutnya. Insya Allah akan kita akhiri dengan final. Ya, saya meyakini bahwa dengan dosen pertama Anda telah mendapatkan banyak penyampaian tentang materi ini terkait dengan studi kelayakan, di mana secara umum kita tahu bahwa studi kelayakan bisnis itu ada pertama kita mengkaji dulu tentang fungsi dan peranan, tujuan dan manfaat dan seterusnya terkait dengan studi kelayakan bisnis yang saya yakin bahwa Anda sudah ketahui pada sesi pertama. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan mendalami aspek-aspek apa saja yang ada di dalam studi kelayakan bisnis itu. Oke. Untuk pertama kali saya membuat materi ini dalam rangka sekedar untuk mengingatkan kembali tentang aspek-aspek yang terkait dengan kelayakan bisnis itu, studi kelayakan bisnis atau feasibility study atau studi kelayakan bisnis. Nah, di sini kuliah pertama ini belum secara mendalam kita membahas terkait dengan masing-masing aspek itu, tetapi saya mencoba untuk semacam mereview kembali, untuk mengingat kembali aspek-aspek apa secara sepintas, secara umum, satu persatu, setiap aspek itu bagaimana secara dari sisi studinya, dalam hal ini model studi kelayakannya bagaimana. Saya memperkenalkan kerangka-kerangka pikirnya, di mana di dalam kerangka pikir itu melihat setiap aspek itu fungsi-fungsinya terkait dengan studi kelayakan bisnis ini. Oke. Kita melihat di sini aspek-aspek dalam penilaian studi kelayakan. Ada beberapa aspek yang perlu dilakukan studi untuk menentukan kelayakan suatu usaha. Nah itu, jadi saya kira Anda paham, kita mau melihat tentang kelayakan sebuah usaha maka perlu kita meneliti ke lapangan apa yang diteliti, ya beberapa aspek di sana. Masing-masing aspek tidak berdiri sendiri tetapi saling berkaitan. Secara umum prioritas aspek-aspek yang perlu dilakukan studi kelayakan adalah sebagai berikut. Nah, sebelum kita melihat secara umumnya ini, di sini perkataan bahwa saling keterkaitan, saling berkaitan. Nah, setiap aspek itu, aspek yang nanti kita sebutkan pada halaman berikut ini, sesungguhnya saling menopang, saling berkait, saling berhubungan, sehingga suatu hasil daripada studi kelayakan itu bisa dianggap visibility, dianggap layak, itu ketika semua aspek-aspek itu dinyatakan bahwa sudah memenuhi syarat untuk diterima menjadi dilaksanakannya suatu kegiatan bisnis. Semua aspek itu nanti kita lihat satu persatu di bawah ini, ada kurang lebih ada 6 aspek. Nah ini. Nah, ini diagram ini menunjukkan tentang keterkaitan studi kelayakan bisnis dengan berbagai bidang. Bidang dalam ini bidang ilmu pengetahuan yang merupakan objek kajian daripada yang mengkaji tentang setiap aspek-aspek tadi. Nah, aspek hukum
yang merupakan satu aspek yang paling utama harus diteliti, harus dilakukan studi untuk menentukan bahwa dari sisi hukum itu dia layak untuk dijalankan atau tidak. Nah, biasanya aspek hukum ini untuk mengetahui tentang ilmu-ilmunya kita pelajari di hukum bisnis. Nah, hukum bisnis. Ya toh? Nah, tentunya untuk menggunakan ilmu-ilmu hukum bisnis terkait dengan melihat aspek-aspek hukum terkait bisnis yang kita jalankan, tentunya harus ada metodologinya. Nah, ini metodologinya, metode penelitian dan data serta alat-alat pengolahan data. Nah, kemudian kita melihat lagi aspek kelayakan bisnis yang berikutnya adalah misalnya aspek lingkungan. Nah, aspek lingkungan ini Anda mau mengkaji aspek lingkungan di mana perusahaan atau proyek atau kegiatan bisnis yang kita jalankan, ya tentunya ditunjang oleh ilmu-ilmu sosiologi dan lingkungan. Nah, bagaimana caranya? Tentunya kembali kepada metodologinya. Metode-metode untuk mengetahui aspek lingkungan dengan menggunakan sosial dan lingkungan ini, ilmu-ilmu sosial dan lingkungan ini harus membutuhkan metode penelitian, kemudian statistik, ya toh, dalam hal ini bagaimana mengumpulkan data tentang hal-hal yang bersifat sosiologis dan lingkungan itu, kemudian menganalisis lalu sampai kepada mendapatkan hasil terakhirnya. Nah, tentunya dalam ini menggunakan juga alat-alat bantu, alat-alat analisis, apakah itu komputer dengan perangkat-perangkatnya. Nah, begitu pula aspek yang mau diteliti atau di studi kelayakan, misalnya aspek pasar dan pemasaran. Nah, bagaimana cara untuk kita mengetahui tentang aspek pasar dan pemasaran dalam rangka menunjang kegiatan bisnis kita, bahwa sampai kepada titik dinyatakan ya dari sisi aspek pemasaran, ya untuk kita jalankan bisnis, maka tentunya harus Anda pelajari pengetahuan yang terkait dengan pemasaran, ya tentunya dalam hal ini manajemen pemasaran. Anda harus pelajari manajemen pemasaran mendalam. Nah, baru kemudian dengan ilmu-ilmunya pemasaran itu, misalnya ada mendapatkan riset pemasaran, ya toh, manajemen pemasaran untuk mendapat riset dan seterusnya, perilaku konsumen dan seterusnya terkait dengan manajemen pemasaran sendiri. Lalu kemudian bagaimana cara untuk mengetahui aspek pasarnya dengan menggunakan ilmu ini? Tentunya ini adalah teori-teori yang harus ditunjang juga dengan ilmu-ilmu metodologi penelitian, misalnya metode riset pemasaran, kemudian pengolahan data dan seterusnya. Nah, ini jadi keseluruhannya ini pada bagian sebelah kiri itu adalah aspek-aspek yang terkait dengan studi kelayakan itu, sementara yang paling tengah adalah sebenarnya merupakan keterkaitan ilmu pengetahuan yang ada hubungannya langsung dengan tiap-tiap aspek itu. Nah, ini ya aspek manajemen dan SDM, yaitu Anda bisa mendapatkan tentang bagaimana mendapatkan data terkait dengan manajemen dan SDM di lapangan untuk menunjang kegiatan kita atau menentukan usaha itu bisa berjalan atau tidak. Tentunya harus Anda punya pengetahuan di bidang manajemen SDM dan operational research. Nah, operational research. Nah, tentunya ini adalah ilmu-ilmunya, ilmu teoritisnya yang Anda meyakini, kemudian dibantu dengan ilmu-ilmu penunjang dalam hal ini metode penelitian, statistik, dan komputer. Nah, begitu pula aspek teknik dan teknologis. Kita mau meneliti aspek teknik dan teknologis yang menentukan suatu usaha itu bisa dijalankan atau tidak. Istilahnya bisa sampai atau tiba kepada kesimpulan ya atau tidak daripada sebuah studi kelayakan terkait aspek teknis dan teknologi, maka Anda harus ditunjang dengan pengetahuan ilmu manajemen operasional dan manajemen operasional, yaitu terutama adalah risetnya, jadi operasional risetnya. Nah, operasional risetnya tentunya ditunjang dengan metodologi penelitian, statistik, dan komputer. Nah, kemudian aspek keuangan. Nah, aspek keuangan meneliti tentang atau melakukan studi tentang kelayakan usaha itu dari sisi keuangan. Kira-kira dari sisi keuangan itu menguntungkan atau tidak, kemudian risiko keuangannya bagaimana, dan seterusnya.
Nah, itu tentunya Anda membutuhkan ilmu. Nah, ilmu yang di sini adalah ilmu yang Anda pelajari di misalnya mata kuliah manajemen keuangan dan akuntansi. Nah, keseluruhan ini yang ada di bagian tengah ini adalah teori-teori, ilmu-ilmu yang Anda dapatkan, kemudian menjadi bekal untuk melakukan studi kelayakan kepada aspek-aspek ini. Ditunjang dengan ilmu penunjangnya, yaitu metode penelitian dan statistik, kemudian komputer. Nah, kenapa harus di sini tertulis metodologi penelitian, statistik, komputer? Karena sesungguhnya yang disebutkan dengan studi kelayakan itu adalah aktivitas penelitian atau research. Dalam hal ini menturun ke lapangan untuk melihat berbagai aspek, ya aspek hukum, lingkungan, pasar, manajemen dan seterusnya. Tentunya Anda harus punya pengetahuan tentang yang namanya metodologi penelitian pada tiap-tiap bidang ini, selain memiliki ilmu-ilmu teori-teorinya yang didapatkan dari bangku kuliah dan seterusnya. Nah, itu saya kira disinilah keterkaitan studi kelayakan bisnis dengan beberapa di bidang ilmu lain. Saya kira seperti begitu. Jadi orang melakukan studi kelayakan bisnis itu tidak sembarang, harus orang sudah menguasai sekian banyak teori-teori dan pengetahuan terkait dengan tiap-tiap aspek itu, baru kemudian bisa melakukan research, studi kelayakan itu atau feasibility study di lapangan itu. Oke. Nah, sekarang kita melihat contoh, misalnya kita mengambil salah satu aspek daripada yang tampil di sini, misalnya aspek manajemen operasional, aspek teknik dan teknologis. Kita gabung dengan misalnya aspek lingkungan. Ya, bisa saja penelitian atau studi kelayakan yang dilakukan itu bisa melakukan secara total keseluruhannya, atau bisa dilakukan sesuai dengan pesanan. Ya, atau studi kelayakan yang dilakukan itu kan biasa ada yang membutuhkan itu hasil studi kelayakan, maka tentunya orang yang membutuhkan itu harus kita ikuti arahannya, dalam hal ini pesanannya dia. Pesanan dia itu maksudnya aspek apa saja yang dia inginkan. Apakah dia menginginkan sebuah aspek atau hanya 1-2 aspek saja yang ingin dia tahu? Ya, kita ikuti. Nah, misalnya ada aspek 1 atau 2 aspek lingkungan, kemudian aspek ke pemasaran, kemudian aspek ke teknis dan seterusnya. Itu kita lakukan, maka tentunya kita harus melakukan desain studi. Nah, desain studi tadi, misalnya kita melakukan serangkaian studi untuk menghimpun data terkait dengan hal-hal yang sifatnya subjektif dan objektif. Nah, subjektif itu kembali ke tadi, misalnya aspek ke lingkungan, yaitu sosiologis dan lingkungan, aspek subjektif. Nah, itu misalnya masyarakat, kemudian pemerintah, kemudian lingkungan sosial dan seterusnya, itu dikategorikan sebagai aspek subjektif. Kemudian aspek objektif. Nah, aspek objektif misalnya masalah aspek teknis dan teknologis, yaitu misalnya bahan baku, kemudian pasar, kemudian saingan dan seterusnya. Nah, itu misalnya dilakukan penelitian terkait itu, maka desain daripada studi kita itu sekurang-kurangnya bisa kita ikuti apa yang ada pada tampilan ini. Ya, kita harus mencari latar belakang daripada penentuan sebuah masalah, misalnya penetapan lokasi. Lokasi itu penelitian tentang lokasi. Nah, kita mau melihat lokasi ini, banyak hal yang menentukan sebuah lokasi kegiatan usaha itu bisa berjalan atau tidak. Misalnya di sini ada ketersediaan bahan baku, menentukan lokasi itu baik atau tidak. Kemudian fasilitas transportasi, kemudian potensi pasar, kemudian sikap pemasok, peranan tokoh masyarakat, kemudian sikap aparatur pemerintah. Nah, ini kita turun ke lapangan untuk melakukan identifikasi terkait dengan faktor-faktor ini yang menentukan lokasi. Misalnya seseorang yang ingin membuka usaha, dia memikirkan tentang lokasi yang tepat, itu kira-kira lokasi itu di mana yang paling tepat.
dia menganggap lokasi itu tidak segampang yang harus ditentukan saja, karena lokasi itu bisa dipengaruhi oleh berbagai macam hal. Misalnya membuat usaha-usaha pabrik besar-besar atau perusahaan-perusahaan yang mendirikan tempat-tempat pengolahan tertentu, tentunya di situ ada berbagai aspek yang harus dianalisis. Nah, di sini ada ketersediaan bahan baku, kemudian fasilitas transportasi, potensi pasar, sikap pemasok, peranan tokoh masyarakat, kemudian sikap aparatur pemerintah. Nah, ini. Nah, jadi bukan hanya aspek yang terkait dengan teknis dan teknologis atau aspek lingkungan, tapi semua aspek ini kalau mau dilakukan studi kelayakan, maka desain studinya seperti begini. Kita harus punya latar belakang teorinya tadi. Di sini umpamanya lokasi, tetapi tentunya semua tadi banyak sekali teori-teori yang terkait dengan apa yang aspek-aspek itu kita bahas di sini. Kemudian kita menentukan tujuan daripada studi kelayakan kita. Nah, tujuannya itu tentunya adalah antara ya atau tidak, layak atau tidak layak untuk dilaksanakan itu. Nah, kemudian untuk mencapai tujuan ini, setiap aspek yang nanti kita lakukan studi kelayakan itu, kita harus mengidentifikasi dulu setiap permasalahan yang kita lakukan studi nanti. Kemudian kita mengambil datanya, lalu kita menganalisis. Setelah kita menganalisis, baru bisa tiba kepada sebuah kesimpulan bahwa objek yang kita lakukan studi kelayakan itu bisa dianggap layak atau tidak layak untuk dibuat atau didirikan atau dijalankan sebuah kegiatan bisnis. Nah, kalau misalnya hasilnya adalah tidak layak, maka harus dinyatakan bahwa hasil studi kelayakan kita dengan mengikuti alur ini, mengambil data, kemudian menganalisis, lalu kemudian menghasilkan hasilnya adalah tidak layak, maka harus dinyatakan betul-betul bahwa tidak layak, sehingga pihak-pihak yang ingin menginvestasikan dananya itu, mereka tidak melaksanakan kegiatan itu. Oke. Kemudian berikut, ada keterkaitan antar aspek dalam studi kelayakan bisnis. Nah, setiap aspek tadi ujung-ujungnya adalah bagaimana untuk melihat dari sisi keuangannya. Nah, jadi semua aspek pasar, aspek pemasaran, aspek hukum, aspek lingkungan, kemudian aspek teknik dan teknologis, kemudian aspek manajemen, dan seterusnya. Itu setelah dilakukan serangkaian studi kelayakan, maka sesungguhnya jatuhnya atau muaranya adalah bagaimana menentukan kondisi keuangan, memperhitungkan usaha rugi labanya, karena semua aspek itu pada akhirnya yang namanya sebuah bisnis itu tentunya berpikir tentang bagaimana keuntungannya. Nah, sehingga bisa dapat seluruh hasil daripada studi kelayakan itu dari berbagai aspek itu bisa dapat tergambarkan pada laporan keuangannya, misalnya hasil studi tentang aspek pemasaran, pasar dan pemasaran, itu bisa memberikan harapan terkait dengan penjualannya nanti, itu akan tergambar pada laporan keuangan, terutama laporan laba dan ruginya. Aspek pasar dan pemasaran itu yang dilakukan studi kelayakan itu akan tergambar di dalam laporan rugi laba, khususnya penjualannya. Kalau hasil studi kelayakan dari aspek pasar menyatakan bahwa layak untuk dilakukan kegiatan berdasarkan hasil pemasarannya, tentunya akan tergambar pada bagian rugi laba. Kemudian aspek hukum, aspek lingkungan, aspek teknis dan teknologis, dan aspek manajemen dan seterusnya. Seluruhnya ini pada intinya kalau dinyatakan bahwa layak, apakah hukum, lingkungan, teknologi, dan SDM-nya, tentunya itu merupakan beban kepada usaha yang akan dilaksanakan itu. Nah, beban-beban itu yang disebut kemudian sebagai biaya terkait kegiatan. Misalnya dinyatakan dari sisi hukum, oke. Nah, maka perusahaan harus mengeluarkan sejumlah biaya untuk aktivitas kegiatan hukum, terkait dengan legalitas dan seterusnya, mendirikan perusahaan. Kemudian faktor lingkungan, dinyatakan bahwa dari sisi lingkungan memberikan harapan untuk kegiatan itu bisa berjalan baik. Nah, lingkungan tadi, lingkungan masyarakat, lingkungan persaingan dan seterusnya.
itu jatuhnya adalah biaya. Kemudian aspek teknis dan teknologis. Nah, aspek teknis dan teknologis itu kalau hasil studi kelayakan menyatakan bahwa ya, kemudian akan tergambar pada biaya. Kemudian aspek manajemen dan SDM begitu pula. Jadi aspek hukum sampai kepada aspek SDM itu kalau dinyatakan layak, maka nanti jatuhnya adalah bagaimana menghitung biayanya. Nah, kemudian jadi masalah teknis dan teknologis itu masalah terkait dengan misalnya produksinya, bahan bakunya, kemudian tenaga kerjanya, dan seterusnya dihitungkan lalu masuk ke biaya. Lalu kemudian ada rugi labanya. Nah, ini posisi seperti laporan rugi laba, ada penjualan kurang biaya, kemudian laba rugi. Nah, di sini ruginya. Nah, rugi ini kemudian selanjutnya akan dianalisis dengan pendekatan manajemen keuangan bahwa ada keuntungan sesungguhnya berapa. Dilihat dari aspek-aspek keuangan. Ada net present value-nya, kemudian PP, PI, IRR, dan lain-lain. Berbagai macam metode yang akan digunakan untuk menganalisis dari sisi keuangannya itu. Nah, kemudian ini juga akan selanjutnya tergambar pula pada laporan keuangan yang lain, yaitu neraca. Nah, misalnya rugi labanya akan tergambar kepada rugi laba berupa uang cash, dan seterusnya, bisa dalam bentuk kesimpanan bank, dan seterusnya akan tergambar kepada asetnya, aset tetap ataupun aset lancarnya. Kemudian penjualannya akan masuk ke aliran kas. Aliran kas ini merupakan salah satu atau bagian daripada laporan keuangan juga. Kemudian biaya akan turun sebagai kas keluar, penjualan sebagai kas masuk, kemudian dikurangi lalu turun kas bersih. Nah, kas bersih ini bisa dianalisis juga menggunakan pendekatan analisis laporan keuangan dengan berbagai macam alat-alat analisis NPV, PPI, PI, IRR, dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian di sini ada kewajiban dan modal. Nah, kewajiban modal ini merupakan di sini merupakan sumber daripada pembiayaan tadi. Nah, seluruh biaya ini bersumber dari sini, bersumber dari pasifa. Pasifa ini adalah muatannya adalah sumber modal. Nah, sumber modal ini akan dipakai untuk melakukan pembiayaan di sini. Nah, itu. Ini adalah keterangan terkait dengan keterkaitan antara berbagai aspek yang dilakukan studi kelayakan itu di dalam sebuah bisnis, yang kemudian akan ujungnya adalah atau endingnya adalah bagaimana tergambar di dalam sebuah laporan keuangan. Nah, secara singkat seperti begini. Oke, kemudian kita lihat satu persatu. Ini secara singkat saja, saya belum menjelaskan aspek hukum misalnya secara mendalam ataupun aspek selain lain mendalam. Saya pertemuan pertama ini hanya menjelaskan sekilas, nanti pada pertemuan berikut kita menjelaskan secara mendalam dari tiap-tiap aspek yang ada, mungkin 1, 2, 3, mungkin 2, 3 atau 4 aspek yang kita bahas. Kemudian kita mulai dari aspek hukum. Membahas masalah kelengkapan dan aspek hukum ini terkait dengan bagaimana melihat masalah kelengkapan dan keabsahan dokumen perusahaan. Yaitu kita melakukan studi kelayakan dari sisi aspek itu bagaimana melihat lengkap atau tidak lengkap daripada surat-surat dokumen-dokumen perusahaan itu. Bukan hanya sekedar lengkap, tapi sah atau tidak. Nah, selain dia lengkap dari mungkin urutannya itu, kemudian sah atau tidak. Nah, apa gunanya? Nah, itu dalam rangka memilih badan hukum yang tepat sesuai dengan tujuan organisasi. Yang dilakukan aspek hukum, studi kelayakan di bidang hukum ini dalam rangka memilih badan hukum yang tepat sesuai dengan tujuan organisasinya. Nah, badan hukum apa itu? Apakah PT, CV, dan seterusnya? Itu kita bahas lebih lanjut mendalam terkait dengan aspek hukum itu. Kemudian kegunaannya juga dari aspek hukum itu untuk dilihat adalah menilai apakah usaha yang akan dijalankan melanggar ketentuan undang-undang atau peraturan yang berlaku. Nah, misalnya core bisnisnya, kegiatan bisnisnya, apakah barang atau jasa itu adalah sesuatu yang dia bertentangan atau tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan-peraturan yang ada. Peraturan-peraturan yang ada itu sebenarnya bukan hanya undang-undang. Peraturan-peraturan undang-undang, peraturan yang ada di lingkungan itu, peraturan moralitas dan seterusnya. Kalau misalnya sesuatu itu bertentangan atau tidak bertentangan, harus diketahui dari awal sebagai bentuk pendalaman dari sisi aspek hukum ini.
Kemudian menentukan prosedur pendirian. Nah, kalau misalnya nomor 1, nomor 2 ini sudah oke, kemudian menentukan prosedur pendirian perusahaan itu, yaitu bagaimana mendaftarkannya, kemudian membentuknya, kemudian menentukan akte pendiriannya, mengurus surat-suratnya dan seterusnya. Itu menentukan prosedur pendiriannya sampai kepada membuat misalnya badan hukumnya. Nah, itu aspek-aspek terkait dengan dokumen-dokumen pendiriannya, itu menentukan bagaimana cara atau prosedur pendiriannya itu, mengurus dokumen A mulai dari mana mengurusnya, kemudian dokumen B untuk saling mendukung, kemudian sah dan seterusnya. Oke. Yang berikut, aspek pasar dan pemasaran. Untuk menentukan dan menilai apakah produk yang akan dihasilkan dapat diserap, diterima oleh pasar marketable. Ya, aspek yang kedua, kita bisa dapat menentukan terkait dengan beberapa hal di bawah ini. Nah, coba kita baca. Untuk menentukan dan menilai apakah produk yang akan dihasilkan dapat diserap, diterima oleh pasar marketable atau tidak. Nah, itu. Jadi studi kelayakan dilakukan yang terkait dengan aspek pasar ini untuk menentukan bahwa nanti produk-produk yang dijualkan nanti, apakah barang ataupun jasa, itu dapat diterima, diserap oleh konsumen, calon-calon konsumen kita atau tidak. Nah, istilahnya marketable atau tidak. Produk kita betul-betul nanti masuk di pasaran bisa atau tidak. Itu istilahnya marketable. Nah, jadi aspek pasar ini dan pemasaran ini mungkin nanti menghasilkan misalnya menganalisis permintaan dan penawaran. Ya. Hasil studi kelayakan itu menentukan apakah calon konsumen dalam lingkungan itu dari sisi permintaan dan penawarannya nanti dia berimbang atau tidak. Barang yang ditawarkan itu nanti ada permintaan atau tidak. Nah, begitu. Tingkat permintaan dengan penawaran itu nanti ada pada titik seimbang atau tidak. Nah, itu nanti dilakukan pembahasan lebih mendalam, kemudian mencari dan menghitung pasar potensial, permintaan potensial dan permintaan efektif segmen pasar. Nah, tujuan yang berikut terkait dengan aspek pasar dan pemasaran juga adalah mencari dan menghitung pasar potensial. Nah, pasar potensial itu maksudnya pasar yang akan dimasuki yang bisa diharapkan untuk mereka itu bisa membeli barang-barang yang nanti diproduksi nanti, itu kira-kira bisa atau tidak dapat diukur dengan berbagai macam metode riset pemasaran. Kemudian permintaan potensial. Nah, permintaan potensial maksudnya para calon-calon pelanggan yang memang sangat potensi untuk menjadi konsumen kita, itu kira-kira ada tidak. Jadi selain pasar potensialnya, melihat juga permintaan yang potensial, permintaan para konsumen yang nanti betul-betul potensi untuk menjadi langganan kita. Kemudian permintaan efektif, lalu ada segmen pasar. Nah, maksudnya segmen pasar ini adalah misalnya terkait dengan misalnya ada perusahaan atau usaha yang lain yang memiliki produk yang sama dengan kita, kira-kira nanti suatu saat mereka dapat berapa persen, kemudian kita berapa persen, itu ada metodenya semua untuk kita melakukan. Kemudian setelah itu menganalisis persaingan. Ya, menganalisis persaingan. Kalau misalnya dalam lingkungan yang kita mau dirikan perusahaan itu, dari sisi aspek pemasaran ini, kita bisa dapat mengetahui bahwa ada atau tidak pesaing-pesaing kita di sana. Kemudian kalau ada, seberapa besar mereka bisa menguasai pasar, di situ segmen pasarnya, persaingannya itu bisa kita teliti. Nah, kemudian yang berikut, fungsi daripada aspek pasar juga dan pemasaran juga adalah memilih strategi pemasaran yang tepat. Nah, strategi untuk penjualan barang-barang kita kepada para konsumen itu, strategi apa yang paling tepat. Nah, berbagai macam strategi, menentukan strategi generik dan seterusnya. Itu adalah hal-hal yang nanti diketahui kalau dilakukan studi kelayakan dari aspek pasar di lapangan nanti, untuk menunjang
atau dapat mengetahui bahwa dari sisi aspek pasar kira-kira bisa atau tidak. Nah, ini masing-masing nanti memiliki skor. Misalnya dalam pelaksanaannya itu nomor pertama sampai nomor 5 ini ditentukan skornya, yaitu permintaan dan penawaran, skornya mendukung ya atau tidak, mencari dan menghitung pasar potensial dan seterusnya, menganalisis persaingan, memilih strategi pemasaran yang tepat dan strategi generiknya. Masing-masing akan ada skor penentuan bahwa skornya mendukung bahwa pasar mendukung bisa dianggap ya, juga bisa skornya menyatakan bahwa hasil penelitian menyatakan bahwa pasar tidak bisa dilanjutkan. Dari sisi pasar, usaha tidak bisa dilanjutkan karena tidak ada harapan untuk dilakukan kegiatan bisnis. Nah, begitu. Kemudian yang berikut, yang ketiga adalah aspek teknis operasional. Nah, aspek teknis dan operasi ini adalah hal yang sangat penting juga untuk dilakukan penelitian atau riset atau studi tentang ini terkait dengan mendirikan sebuah usaha. Untuk menilai apakah kegiatan produksi dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Nah, itu untuk menilai nanti kegiatan itu bisa ada efektif dan efisien atau tidak. Nah, di sana ada banyak hal yang dilihat, misalnya pemilihan desain produk yang akan diproduksi, ya toh, pemilihan desain produk yang akan diproduksi, desain kegiatan produksi itu, layout, maksudnya desain produk yang akan diproduksi itu kira-kira bisa melahirkan kegiatan itu di efisien, efektif atau tidak. Kemudian penghitungan kapasitas perusahaan. Kapasitas perusahaan itu dari sisi mampu menyerap bahan baku, kemudian memproduksi berapa banyak dalam rangka memenuhi keinginan para konsumen di tempat itu ataupun di luar, itu kira-kira layak atau tidak. Kemudian pemilihan mesin dan teknologi serta peralatan yang akan digunakan. Kemudian penentuan lokasi usaha. Nah, itu penentuan lokasi usaha. Lokasi mana yang tepat. Nah, lokasi, alokasi, kemudian menentukan di bawah penentuan proses produksi dan layout pabrik yang dipilih termasuk layout bangunan dan fasilitas lainnya. Dan penghitungan skala produksi yang ekonomis. Nah, ini adalah 6 poin ini yang sering orang lakukan terkait dengan aspek teknis operasional. Oke, nanti kita bahas lebih mendalam. Ini hanya perkenalan awal saja. Kemudian yang keempat, aspek manajemen operasional organisasi. Nah, studi kelayakan juga tidak luput daripada masalah aspek manajemen dan organisasi untuk harus dilakukan penelitian ke lapangan, mendapatkan hasil yang dapat kira-kira menunjang atau tidak untuk kegiatan dilaksanakan. Untuk menilai kapabilitas tim penyusunan studi kelayakan dan menentukan pelaksanaan proyek, struktur organisasi, analisis pekerjaan, analisis jabatan, proses rekrutmen, teknik pemberian kompensasi. Ini adalah hal-hal yang terkait dengan manajemen dan organisasi. Struktur organisasinya itu nanti bagaimana. Kemudian analisis pekerjaan, analisis tentang sebuah kerjaan proses itu, mulai daripada bahan bakunya, kemudian masuk kegiatan operasionalnya, kemudian sampai kepada jadi itu barang lalu dijual dan seterusnya, ataupun jasa, itu analisisnya, pekerjaan, siapa yang melakukan pekerjaan apa dan seterusnya. Kemudian analisis jabatan, proses rekrutmen, teknik pemberian kompensasi. Ini adalah bagian-bagian yang akan dilakukan studi untuk mengetahui layak atau tidak terkait dengan aspek manajemen organisasi. Kemudian aspek yang kelima adalah aspek keuangan. Nah, aspek keuangan dalam hal ini menilai seberapa besar biaya yang dikeluarkan dan seberapa besar pendapatan yang akan diterima jika proyek dijalankan. Dari mana sumber pembiayaan tersebut dan bagaimana tingkat bunga yang berlaku sehingga jika dihitung dengan formula investasi akan sangat menguntungkan. Nah, tentunya aspek keuangan ini akan menggunakan pendekatan keuangan untuk menilai apakah investasi yang dikeluarkan akan mendapatkan keuntungan seberapa besar. Ya toh? Nah, kemudian juga mempertanyakan sumber investasi, sumber modal, sumber dana, sumber pembiayaan itu berasal dari mana. Tentunya kalau sumbernya itu akan terkait dengan misalnya beban tanggung jawab berupa misalnya pengembalian dan seterusnya, itu akan diperhitungkan. Itu ada aspek keuangan. Nah, dalam hal ini tentunya orang-orang keuangan akan memperhitungkan secara mendalam terkait dengan masalah keuangan dan banyak hal sebenarnya terkait dengan keuangan. Oke, kemudian yang keenam, ini kalau dari sisi keuangan
apa yang dilakukan tadi terkait dengan misalnya menentukan modal kerja, menentukan modal investasi, menilai arus kas, membuat proyeksi laba rugi dan neraca perusahaan, mengetahui tingkat pengembalian modal, mengetahui probabilitas dan likuiditas dan rentabilitas usaha yang dijalankan. Nah itu, jadi 6 aspek ini, mungkin aspek-aspek lain lagi, tetapi biasanya 6 aspek ini yang kemudian dijadikan sebagai patokan atau acuan dalam rangka menentukan suatu studi yang hasilnya itu bisa layak atau tidak layak dari sisi aspek keuangan. Yaitu saya ulangi, menentukan modal kerja, uang kas yang secara lancar membiayai seluruh kegiatan itu, kemudian modal investasi, terutama investasi kepada aset-aset yang tetapnya, kemudian menilai arus kas, peredaran kas masuk, kas keluar dalam satu periode, menilai kira-kira layak atau tidak, kemudian membuat proyeksi laba rugi dan neraca, bisa dapat mengestimasi pada suatu periode laba rugi dan neraca itu posisinya bagaimana, kemudian mengetahui tingkat pengembalian modal. Nah, mengetahui itu perputaran tingkat pengembalian modal dalam artian kemampuan untuk kemampuan daripada menggunakan modal yang ada untuk mampu mengembalikan modal itu, dan karena modal itu misalnya berasal dari modal luar, maka tentunya ada kewajiban-kewajiban, maka harus diperhatikan tingkat pengembaliannya supaya bisa dilaksanakan dijalankan kegiatan bisnis itu dengan baik, karena modal itu selain modal yang akan menjadi didapat itu akan bisa dapat untuk membiayai lagi suatu perusahaan itu di periode-periode akan datang. Kemudian mengetahui probabilitasnya, mengetahui tingkat keuntungannya, biaya yang dikeluarkan dengan keuntungan yang didapatkan, kemudian mengetahui likuiditasnya, aset lancarnya diketahui sejauh mana, kemudian mengetahui rentabilitas usaha. Ya, rentabilitas artinya dengan berapa yang kita dikeluarkan kira-kira menghasilkan berapa. Nah, itu tingkat rentabilitasnya. Ya toh, pengorbanan Rp1 untuk mendapatkan berapa. Misalnya pakai angka rasio 1:1 kah, 1:2 kah, Rp1 dapat Rp2, atau malah 1:0,5, Rp1 itu akan menentukan tingkat keuntungan atau tingkat kerugian perusahaan itu, tingkat rentabilitas ini. Oke. Kemudian yang berikut, aspek sosial dan lingkungan. Nah, yang terakhir ini, aspek sosial dan lingkungan itu perlu dilakukan penelitian atau studi supaya mengetahui apakah itu dari sisi aspek sosial dan lingkungan itu mendukung atau tidak kegiatan perusahaan itu bisa berjalan. Untuk menilai dampak pencemaran dan pengaruhnya terhadap kondisi sosial masyarakatan. Nah, dampak pencemaran lingkungan, AMDAL, kemudian penyerapan tenaga kerja, kemudian dampak sosial. Nah, saya kira itu adalah aspek-aspek yang nanti sering orang gunakan dalam rangka menilai suatu usaha itu layak untuk dijalankan tidak, dengan tentunya kembali kepada seperti yang saya jelaskan di awal tadi sekali, itu Anda harus memahami bahwa seluruh aspek itu tidak sembarang dilakukan, harus memiliki pengetahuan terkait dengan setiap aspek itu, ditunjang dengan metode-metode penelitian, kemudian pemahaman statistik dan penggunaan alat bantu komputer, lalu bisa menghasilkan sebuah hasil yang baik. Oke, saya kira seperti begitu. Saya akhiri pertemuan perdana ini. Ini hanya pengantar saja. Akan kita laksanakan perkuliahan lagi secara mendalam daripada tiap-tiap aspek ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Mohon diperhatikan baik-baik. Lalu saya ucap wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.